Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan lagi materi tentang trigonometri. Nanti setelah menyaksikan tayangan ini, kita akan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rumus perkalian, jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ini rumus penjumlahan ke perkalian kita bisa bolak-balik ya, antara sinus dan kosinus. Bisa dari perkalian ke penjumlahan, penjumlahan ke perkalian. Oke. Sebelumnya kita ingat kembali rumus dasar dari perkalian ke penjumlahan sinus dan kosinus yang sudah pernah kita pelajari di sesi sebelumnya. Dimana kalau ada 2 sin alfa dikali cos beta itu menggunakan rumus dasar, yaitu sin penjumlahan alfa tambah beta ditambah sin pengurangan alfa kurang beta ya. Rumus dasar yang kedua mengatakan kalau ada 2 cos alfa kali sin beta ya. Jadi campur ya, sin cos ya. Yang pertama 2 kali sin cos, tapi sinnya di depan, cosnya di belakang. Akan menggunakan sin tapi dengan jumlah ya. Kalau 2 cos sin campur ya, cos dengan sin, maka rumusnya sama, sin tapi pengurangan ya. Itu rumus dasar. Rumus dasar yang ketiga mengatakan kalau 2 cos-cos, nah ini sama cos semua. 2 cos-cos itu menggunakan cos-cos ya. Kalau sama pakai cos-cos, cosnya penjumlahan. Terus kalau 2 sin-sin, ini sama sin-sin semua tapi ada minnya ya, minus 2 sin-sin. Maka hati-hati, ini kita pakai tanda negatif. Maka menggunakan rumus cos-cos tapi pengurangan ya. Ya, kalau ada 2 cos-cos yang sama atau 2 sin-sin yang sama selalu cos-cos, tapi kalau berbeda campuran menggunakan sin-sin ya, sin cos cos sin. Kalau sin duluan baru cos, maka ininya penjumlahan. Kalau cosnya duluan baru sin, maka tanda operasinya pengurangan. Oke, ini 4 rumus dasar yang harus kita ingat kembali. Nah, dari keempat rumus ini maka kita kembangkan. Kita misalkan dulu yang dalam kurung ini akan ada alfa tambah beta sama alfa kurang beta ya. Kalau alfa tambah beta atau sudut yang kita jumlahkan itu kita simpulkan A, kemudian kedua sudut yang kita temukan itu alfa dan beta kita kurang, kita simpulkan B. Kita bisa memisalkan alfa dan beta itu seperti ini nanti ya, dengan menentukan nilai alfa dulu misalnya, dengan mengeliminasi beta ya, alfa tambah beta sama dengan A, alfa kurang beta sama dengan B, ini kita eliminasi ya dengan cara mengeliminasi beta ya, dengan cara ditambah karena betanya berbeda sifat ya, plus dan min, maka kita tambah saja alfa tambah alfa jadi 2 alfa plus alfa dikurang min ditambah min beta, habis alfa A tambah B jadi A tambah B saja. Berarti simpulannya adalah 2A sama dengan A tambah B. Jadi 2 alfa adalah A tambah B. Maka alfa adalah setengah dari A tambah B ya. Begitu juga dengan nilai betanya, kita bisa eliminasi dua permisalan ini ya, alfa tambah beta sama dengan A, alfa kurang beta sama dengan B. Kita eliminasi misalnya karena mencari beta ya, alfanya kita eliminasi karena sama ya, kita kurangi saja. Alfa kurang alfa habis, beta dikurang min beta, min ketemu min jadi plus, berarti plus 2 beta. Alfa kurang beta, alfa kurang beta, A kurang B, sehingga rumus beta bisa kita tentukan adalah kalau 2B sama dengan A min B, beta adalah setengah A min B ya. Dari permisalan ini kita bisa keluarkan 4 temuan dasar juga ya, dimana alfa tambah beta sama dengan A dari sini ya, alfa kurang beta adalah B. Kemudian dari eliminasi yang kita lakukan, kita temukan alfa nilainya adalah setengah kali A tambah B, sedangkan untuk beta kita temukan setengah kali A min B. Oke. Nah, dari kita ingat kembali rumus perkalian dan penjumlahan sinus kosinus yang tadi sudah kita temukan dengan permisalan yang 4 tadi ya. Rumus dasarnya 4, terus permisalannya ada 4 ya. Ini kita bisa temukan rumus baru ya. Kalau misalnya alfanya ini yang merah ya, sudutnya yang alfa kita namakan merah ya, ini sama ya merah.
nanti kita rubah, kita substitusi. Betanya oranye nih ya, kita ganti dengan setengah A min B, alfanya kita ganti dengan setengah A plus B. Terus yang dalam kurung ini ya, alfa tambah beta, kita ganti nanti simbolnya dengan A besar, sedangkan alfa kurang beta biru ya, kita ganti dengan B ya, alfa kurang betanya kita ganti B, yang ini yang dalam kurung kita ganti B semua. Maka rumus ini kita akan berubah seperti ganti baju ya, akan berubah sin alfa tambah beta jadi sin A gitu ya, karena alfa tambah beta adalah A, ditambah sin A, alfa kurang beta jadi ditambah sin B, gini rumusnya ya. Ya, ini berubah jadi sin B, kemudian 2 kali sin alfa diganti jadi 2 kali sin alfanya adalah setengah A tambah B, jadi 2 kali sin setengah A tambah B dikali cos B, cos beta, beta adalah ini ya, setengah A min B dikali cos setengah A min B ya, seperti itu. Jadi rumus ini, rumus dasar 1 akan berubah menjadi seperti ini, rumus dasar 2 ya. Rumus dasar muncul rumus dasar baru ya, dari rumus perkalian ke penjumlahan, penjumlahan ke perkalian ya. Tadinya perkalian ke penjumlahan, di sini jadi penjumlahan ke perkalian. Begitu seterusnya sampai dengan yang keempat kita rubah dengan persamaan yang kita temukan ini ya. Nah, ini kita aplikasikan ke contoh soal. Tentukan hasil perhitungan dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Ya, kita simpulkan saja bahwa 75 ini adalah sudut A-nya, sedangkan sin B-nya 15 ini adalah sudut B ya. Jadi A besarnya 75, B besarnya 15. Dan bisa kita ingat rumus sin A tambah sin B itu rumusnya adalah 2 kali sin setengah kali alfa tambah B dikali cos setengah A min B ya. Ya, ini kita ingat lagi rumus yang tadi ya, rumus 2 sin ini ya, sin A tambah sin B yang pertama ya, kita gunakan rumus yang pertama. Nah, kita ganti saja A-nya 75, B-nya jadi 15, maka di sini juga sama, 75 tambah 15, berarti 75 per 15, 75 tambah 15 ada 90, 75 per 15 ada 60, setengah dari 90 ada 45, setengah dari 60 ada 30, ya. Sin 45 adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, berarti 2 kali setengah akar 2 dikali setengah akar 3, ya. 2 kali setengah itu 1, ya, berarti akar 2 kali setengah akar 3, berarti setengah akar 6. Akar 2 kali akar 3 adalah 6 ya. Oke, ini hasil akhir dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat adalah setengah akar 6. Kita untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contoh kedua ya. Nyatakan 2 cos 100 derajat dikali cos 35 derajat sebagai bentuk penjumlahan. Oke, ini bahasannya bagaimana kita merubah dari perkalian ke penjumlahan. Ya, 2 cos alfa kali cos beta. Kita ingat rumus dasarnya seperti ini. Berarti sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Ya, kita masukkan alfanya adalah 100 ya, betanya adalah 35 derajat. Berarti sama dengan cos 100 tambah 35 tambah cos 100 kurang 35, atau sama dengan cos 135 ditambah cos 65 ya. Ini adalah bentuk penjumlahan. Kalau tadi bentuknya perkalian 2 cos 100 derajat dikali cos 35 derajat, maka bentuk penjumlahannya adalah cos 135 derajat tambah cos 65 derajat. Oke, karena ini bukan sudut istimewa, kita harus cari dulu nilainya. Kalau disuruh nanti ada pertanyaan tentukan nilainya, berarti kita harus cari lagi caranya dengan di 4 kuadran itu ya, yang pernah kita pelajari ya. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.